teman-teman, perkenalkan nama saya Junat Pengguneta. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ICT sebagai sarana evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan komponen vital dalam siklus pendidikan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, secara tradisional kita terbiasa dengan metode paper and pencil test. Namun, seiring dengan masifnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau ICT, paradigma ini jadi bergeser. Nah, ICT bukan lagi sekedar alat bantu presentasi, melainkan telah merambah ke ranah penilaian. Nah, penggunaan ICT dalam evaluasi bukan hanya tentang memindahkan soal ke layar komputer, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas data hasil belajar, seperti memberikan umpan balik yang lebih cepat dan menciptakan proses penilaian yang lebih manusiawi dan serta efisien. Nah, selanjutnya itu definisi dan ruang lingkup ICT dalam evaluasi. Nah, ICT sebagai media evaluasi mencakup penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan smartphone atau handphone. Nah, serta perangkat lunak atau platform berbasis web. Ruang lingkupnya luas, mulai dari misalnya komputer based test atau penilaian formal yang terstruktur, portofolio atau dokumentasi karya siswa secara digital dalam jangka panjang, kuis interaktif atau penilaian instan untuk memicu keterlibatan kelas. Selanjutnya, analisis data digital, yaitu penggunaan algoritma untuk memetakan kekuatan dan kelemahan siswa secara individu. Mengapa sih ICT itu memiliki keunggulan kompetitif dibanding metode konvensional? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa alasan fundamental mengapa ICT menjadi media evaluasi yang superior di masa kini. Yang pertama yaitu efisiensi dan real-time feedback. Dalam evaluasi manual, siswa seringkali harus menunggu berhari-hari untuk mengetahui hasil ujian mereka. Nah, dengan menggunakan ICT, umpan balik bisa diberikan secara instan. Begitu selesai, siswa tahu di mana letak kesalahannya. Bagi guru, beban administratif mengoreksi ratusan lembar jawaban hilang seketika karena sistem melakukan penilaian otomatis. Nah, yang kedua yaitu akurasi data dan analisis mendalam. Sistem digital mampu menghasilkan laporan statistik yang sangat mendetail. Guru dapat melihat discrimination index atau tingkat kesulitan soal secara otomatis. Kita bisa mengetahui misalnya bahwa 80% siswa gagal soal nomor 5, yang berarti materi terkait soal tersebut perlu diajarkan kembali. Nah, yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran atau adaptive testing. Teknologi memungkinkan adanya computerized adaptive testing atau CAT, di mana tingkat kesulitan soal akan menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jika siswa menjawab benar, soal berikutnya akan lebih menantang. Jika siswa menjawab salah, soal berikutnya akan lebih sederhana. Ini memberikan gambaran kemampuan siswa yang jauh lebih akurat. Nah, yang keempat yaitu keamanan dan integritas. Penggunaan ICT meminimalisir kecurangan. Soal dapat diacak secara acak untuk setiap siswa. Waktu pengerjaan dapat dibatasi dengan ketat dan beberapa platform bahkan mampu mengunci peramban agar siswa tidak membuka tab lain saat ujian. Nah, selanjutnya yaitu implementasi ICT, formatif versus sumatif. Penerapan ICT dapat dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu evaluasi formatif atau assessment for learning. Tujuannya adalah memperbaiki proses belajar yang sedang berjalan. Di sini, ICT digunakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Penggunaan alat seperti Kahoot, Quizzes, atau Mentimeter mengubah evaluasi menjadi kompetisi persahabatan yang meningkatkan adrenalin dan motivasi siswa. Nah, yang
kedua yaitu evaluasi sumatif atau assessment of learning. Tujuannya untuk mengukur pencapaian di akhir periode. Di sini ICT berfungsi sebagai alat yang menjamin keadilan dan standarisasi. Penggunaan Google Forms dengan add-on pengawas atau System Learning Management System atau LMS seperti Moodle atau Canvas adalah contoh nyata bagaimana ujian akhir dikelola dengan profesional secara digital. Nah, selanjutnya dampak psikologis dan motivasi siswa. Salah satu dampak paling nyata dari ICT sebagai media evaluasi adalah berkurangnya kecemasan ujian atau test anxiety. Dengan fitur gamifikasi seperti penggunaan avatar, musik, dan sistem poin, evaluasi tidak lagi dipandang sebagai momen yang menakutkan, melainkan sebagai tantangan yang menarik. Siswa merasa lebih terlibat karena mereka mendapat apresiasi visual langsung ketika berhasil menjawab soal dengan benar. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan. Tentu saja, transisi evaluasi berbasis ICT. Ada 3 tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama yaitu infrastruktur atau masalah koneksi internet dan ketersediaan perangkat. Solusinya adalah penggunaan aplikasi yang mendukung mode offline atau penyediaan laboratorium komputer sekolah secara bergantian. Nah, yang kedua yaitu literasi digital. Nah, tidak semua guru dan siswa mahir menggunakan teknologi. Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar teknologi tidak menjadi penghambat, melainkan pemudah. Nah, yang ketiga yaitu integritas akademik. Nah, meskipun ada sistem kunci, celah kecurangan tetap ada. Solusinya bukan hanya pada teknologi, tetapi pada desain soal yang bersifat berpikir tingkat tinggi atau HOTS, sehingga siswa tidak bisa sekedar mencari jawaban di mesin pencari. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, ICT sebagai media evaluasi adalah jembatan menuju pendidikan yang lebih transparan dan berkualitas. Dengan teknologi, kita tidak hanya melihat apa yang dihafal siswa, tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka berpikir, berproses, dan berkembang. Masa depan evaluasi akan semakin berbasis pada kecerdasan buatan AI yang mampu memberikan rekomendasi belajar secara spesifik bagi setiap anak. Sebagai pendidik dan pembelajar, tugas kita bukan hanya mengikuti tren, melainkan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk memanusiakan hubungan antara guru dan siswa melalui penilaian yang lebih adil dan bermakna.